Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bersyukur karena kita ada di hari yang baru di pagi hari ini. Saya percaya pemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ada bersama dengan kita di sepanjang malam yang sudah berlalu dan juga di hari yang kita nikmati sekarang ini. Jemaat Tuhan, saya menggambarkan kehidupan kita itu, khususnya di dalam bagian batin kita, ada banyak ruang di sana. Ada ruang-ruang emosi yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita. Dan ruang-ruang itu mewakili perasaan masing-masing. Ada ruang kemarahan, ada ruang kekecewaan, ada ruang kesedihan, ada ruang kebanggaan, ada ruang kebahagiaan, dan ruang-ruang yang lain. Dan yang menarik adalah setiap kali kita memasuki ruang itu, maka ruang itu akan menjadi ruang yang lebih besar. Semakin sering kita memasuki ruang itu, maka ruang itu akan menjadi lebih besar, semakin besar dan mengambil tempat ruang-ruang yang lain. Semakin sering kita memasuki ruang kemarahan misalnya, maka ruang kemarahan itu akan menjadi lebih besar, semakin besar dan menyorong ruang-ruang yang lain, sehingga ruang-ruang dalam batin kita akan lebih diisi oleh ruang kemarahan itu. Demikian juga ketika kita memasuki ruang kepedihan, kesedihan, kekecewaan lebih sering daripada ruang-ruang yang lain, maka ruang kesedihan, ruang kepedihan itu akan menjadi ruang yang lebih besar dibandingkan dengan ruang-ruang yang lain. Dan ruang yang lain disorong tempatnya sehingga menjadi semakin kecil dan hati kita didominasi oleh kepedihan dan juga kekecewaan. Tetapi jangan lupa juga di dalam batin kita ada ruang yang disebut dengan ruang kebahagiaan. Disitulah kita merasakan bahagia, merasakan sukacita, merasakan rasa syukur. Semakin sering kita tinggal di situ atau mengunjungi di situ, maka ruang itu akan menjadi semakin besar. Semakin sering, semakin diisi, ruang itu akan menjadi semakin besar dan semakin lebar di dalam hati kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harusnya kita bisa isi di dalam ruang kebahagiaan itu? Apa yang membuat ruang itu semakin besar? Apa yang membuat kita bahagia sehingga kita tetap nyaman di ruang itu? Kadangkala manusia mengisi ruang kebahagiaan itu dengan berbagai macam hal. Misalnya, saya akan bahagia kalau saya punya rumah sendiri. Saya akan bahagia kalau misalnya saya punya kendaraan sendiri. Saya akan bahagia kalau misalnya saya punya tabungan. Saya akan bahagia kalau misalnya saya punya dana investasi yang cukup. Saya akan bahagia kalau misalnya anak saya sudah mentas semua. Saya akan bahagia kalau misalnya saya lulus kuliah. Dan berbagai macam hal yang seolah-olah bisa menempati ruang itu dan membuat ruang itu lebih besar dan lebih berisi. Tapi kenyataannya Bapak Ibu dan Saudara semua, berbagai macam hal yang saya sebutkan tadi yang seolah-olah membuat kita lebih berbahagia, itu tidak ubahnya seperti permen kapas atau gulali atau arum manis yang kelihatan besar tetapi sebenarnya tidak ada isinya, cepat hilang. Kalau Bapak pernah makan arum manis, ketika nempel di lidah cepat hilang. Demikianlah berbagai macam hal yang ada di dunia ini ketika kita coba isikan kepada ruang kebahagiaan itu sebenarnya tidak ada isinya. Atau sementara, bahkan kita akan meminta lebih lagi. Sudah punya rumah, tapi pengen punya rumah yang lebih besar. Sudah punya kendaraan, tapi pengen kendaraan yang lebih baru. Sudah punya uang, tapi pengen uang lebih banyak lagi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ruang kebahagiaan itu perlu diisi sesuatu yang lebih sejati. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1, ini akan menjadi firman Tuhan berseri yang saya akan bawakan dalam beberapa waktu ke depan. Di dalam ayat yang pertama berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pertama di sana adalah berbahagialah. Kata berbahagialah di sini menarik karena kalau kita perhatikan, kata berbahagialah itu di dalam bahasa aslinya adalah asher. Ini merupakan interjection dalam bahasa Inggris atau kata seru. Kita bisa terjemahkan dengan betapa bahagianya atau sungguh-sungguh berbahagia. Jadi
firman Tuhan ini mengajarkan bahwa ada kesempatan untuk kita berbahagia, ada kesempatan untuk kita mendapatkan tawaran bahagia, ada kesempatan untuk kita mengisi ruang kebahagiaan itu dengan kebahagiaan yang sejati. Kata Asher juga diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris sebagai blessed atau diberkatilah. Diberkatilah. Nah, ini adalah sebuah janji yang menarik bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan atau berkat ilahi itu. Di dalam pasal 1 ini kita ditawarkan sebuah janji tentang hidup di dalam keberkahan. Nah, siapa saja yang boleh mendapatkan kebahagiaan ini? Dikatakan di sana adalah berbahagialah orang yang, sampai di sana dikatakan berbahagialah orang yang, atau sebenarnya ini adalah kesempatan bagi semua orang. Karena kalau kita membandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris, blessed the man atau blessed any man. Berbahagialah atau diberkatilah setiap orang atau siapa saja yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dijelaskan di bagian selanjutnya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk terus menyimak renungan-renungan yang dibagikan di GKNF, dan khususnya renungan yang saya akan sampaikan beberapa hari ke depan akan menjelaskan tentang orang yang seperti apa, yang kehidupannya seperti apa, yang mendapatkan berkat kebahagiaan ini. Tapi teman-teman, di pagi hari ini mengatakan bahwa ada tawaran, ada kesempatan untuk kita mendapatkan kebahagiaan sejati sesuai dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengajar kita semua untuk terus menikmati kebaikannya, hidup di dalam firman-Nya dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru ini, bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah kehidupan kami diajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.